kepada women's suit, men's, tetapi biasanya perusahaan Korea ini sudah memiliki partner di Indonesia. Nah, ini yang kita jadikan tidak hanya sebagai supply, tapi kita sebagai supply global change-nya mereka. Jadi ini yang kita mau coba tarik antara Indonesia dengan Korea. Kemudian produk, yes, paper and paperboard, karton, toilet facial tissue ini sedang meningkat, carbon paper, toilet paper juga, chemical wood pulp itu juga banyak permintaan. Di sini semenjak ada COVID, permintaan untuk boxing itu lebih banyak, sehingga untuk membuat semacam box itu lebih meningkat karena itu yang dibuat untuk pembelian secara online dengan membuat box-boxnya tersebut. Lalu lanjut, saya bicara terkait dengan kerjasama. Apa sih penguatan ekonomi domestik terkait dengan Korsel, terkait dan kerjasama internasional, ya, terkait dengan after COVID ini. Mereka akan memperkuat industri biohealth dan future cars serta semiconductor. Lalu mungkin sudah ada yang pernah dengar namanya adalah New Korean Deal, di mana ini merupakan implementasi proyek berbasis digital data dan artificial intelligence. Nah, kemudian terkait dengan kerjasama perdagangan bilateral dengan mitra, nah ini sedang kita usahakan dalam tahun ini kita sudah menandatangani perjanjian IKCPA. Perjanjiannya sendiri sudah selesai tahun kemarin, dan tahun ini kita coba untuk segera merealisasikan penandatanganannya. Lalu berikutnya adalah terkait dengan supply chain. Nah, karena COVID ini mempengaruhi global supply chain Korea yang sebelumnya bergantung kepada China, oleh karena itu mereka sedang mencari diversifikasi pasar dan memperluas investasi di negara mitra. Nah, ini juga merupakan peluang kerjasama pihak-pihak di Indonesia untuk menjadi global supply chain produsen di Korea untuk pasokan industri manufakturnya di sini. Ini merupakan satu kesempatan sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Saat ini posisi mereka adalah sudah rebound dari posisi krisis, mereka sudah rebound untuk meningkat kembali ke posisi normal. Oleh karena itu stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah Korea itu sudah sangat berjalan. COVID sendiri sekarang sudah di level 1 dan mereka sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Baru saja kemarin, minggu lalu kami ada pameran kopi dan itu luar biasa, sudah banyak sekali pesertanya dan pengunjungnya pun juga sudah banyak sekali. Kemudian terkait dengan New Southern and Northern Policy, nah ini juga bisa dijadikan dalam kerangka kerjasama, bisa dijadikan peluang bagi Indonesia. Nah, selain itu kerjasama apa lagi yang bisa didorong oleh Indonesia, yaitu kerjasama di bidang alat kesehatan dan industri biofarmasi, teknologi dan mesin pertanian. Kita tahu Korea sangat maju di teknologi pertaniannya. Sampai saat ini mereka pun sudah bisa menanam pisang, lalu menanam buah naga, lalu jambu, dan baru saja saya mendapat info bahwa mereka ada mengekspor sayurannya ke Arab Saudi untuk memenuhi sayuran di pasar Arab Saudi. Nah, ini sebenarnya peluang juga bagi Indonesia untuk kerjasama di bidang teknologi. Kemudian makanan minuman. Makanan minuman ini Korea merupakan net importer. Net importer artinya adalah mereka masih mengimpor produk-produk makanan dari luar. Kemudian automotive and parts, ya, automotive and parts seperti mungkin pernah baca adalah Hyundai sudah akan membuka pabriknya di Indonesia. Nah, ini adalah ketika high vessel-nya itu sudah mendarat di Indonesia, pasti yang kecil-kecil itu akan ikut ke Indonesia. Nah, ini peluang Indonesia untuk menjadi global supply chain-nya. Komponen elektronik sudah jelas, ada Samsung, ada LG, lalu downstream petrochemical. Nah, ini sangat
diminta oleh pihak Korea. Ini saya skip saja. Nah, ini kerjasama terkait apa sih? Textile, leather, and footwear itu bisa kerjasama terkait dengan cost reduction di Indonesia dan low cost labor. Kemudian ada food industry terkait dengan domestic market. Kita punya domestic market, tetapi itu bisa dijadikan juga sebagai overseas market juga. Chemical, elektronik juga seperti itu. Apa yang kita butuhkan adalah domestic market dan diversification untuk R&D. Mungkin sebagai informasi saja ada di LG perusahaan LG itu mempunyai satu gedung 30 lantai itu semuanya adalah research and development. Nah, ini yang kita mau bawa juga ke Indonesia supaya research and development kita itu berjalan, supaya ada inovasi-inovasi untuk produk-produk supaya daya saingnya itu meningkat. Kemudian ada furniture dan wood product, ini bisa dijadikan regional dan global market. Kemudian ada bioenergi seperti yang saya sampaikan, pengurangan penggunaan terkait dengan batu bara itu akan kita coba ganti ya, dengan biodiesel, wood pellet, wood chip, atau dengan renewable energy lainnya. Kemudian yang kita nantikan adalah terkait dengan smart factory, smart logistik, dan smart city. Sangat teknologi yang digunakan di Korea ini sangat membantu untuk opportunity untuk semacam meningkatkan kecepatan dalam produksi. Selain itu juga meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini expected effect of cooperation yang kami harapkan sebenarnya, tapi ini saya jelaskan sedikit saja. Intinya adalah untuk meningkatkan value added product dan enhancing SME competence. Kemudian human resources serta enhancing teknologi, karena 4.0 itu sudah sejalan dengan apa yang namanya Korea New Deal. Nah, ini yang mau kita connecting kan. Nah, ini terkait IKCEPA, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa tanda tangani. Nah, kemudian saya coba informasikan terkait regulasi ini. Sebagai contoh adalah regulasi di Korea. Ini yang agak tricky sebenarnya. Prosedur mungkin nanti bisa dicek. Nah, ini adalah untuk food. Regulatory agency, banyak sekali regulatory agency yang diperlukan. Jadi ketika Bapak Ibu terutama yang di bidang food and life fresh seperti perikanan juga, ini yang harus berhubungan dengan siapa saja. Seperti proses food harus berhubungan dengan MFDS. MFDS itu semacam BPOM-nya. Lalu berhubungan juga dengan kalau untuk fresh or frozen meat ada Animal and Plant Quarantine Agency. Kemudian untuk perikanan ada karantina perikanan juga. Nah, ini yang bisa dikerjakan oleh eksportir Indonesia ketika mau masuk ke pasar Korea. Nah, ini sedikit tricky. Kenapa saya bilang tricky? Karena prosesnya ini adalah sangat-sangat ketat. Malah ada yang bilang proses terkait dengan perizinan di Korea itu lebih ketat dari FDA-nya di Amerika. Nah, sebagai contoh adalah untuk produk makanan, ya mungkin ada yang tahu adalah makanan instan nasi instan gitu ya. Nasi instan itu harus dimasak minimal ada proses pemasakannya dulu. Nah, kemarin itu kita sudah coba untuk masuk, ternyata tidak bisa karena masih mentah. Walaupun itu sudah ibaratnya sudah dihilangkan kumannya dengan pemanasan, tetapi masih belum bisa. Terkait dengan fresh food juga sampai saat ini mangga pun kita masih belum bisa. Nah, mangga ini juga semacam komoditi yang agak tricky juga karena dianggap fruit fly pandemic di Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah ini juga bisa dijadikan semacam pertukaran lah untuk produk mereka masuk juga ke Indonesia. Tapi kita akan coba, kita sudah dari 8 step yang diminta oleh karantina Korea, kita sudah sampai step 4.
dan ke depan